Akhirnya, nama Hong Kong akan hilang selamanya dari muka bumi. Ini adalah sebuah topik yang sedang dibicarakan elit politik Partai Komunis Cina saat ini. Kalau jadi diputuskan, Tiongkok resmi hapus Hong Kong sebagai daerah istimewa. Polisi satu negara dua sistem yang seharusnya berlaku hingga tahun 2047 atau 27 tahun lagi yang tidak berubah di tangan Deng Xiaoping akan dibatalkan oleh Presiden Xi Jinping. Segera Cina akan menjadi satu negara, satu sistem, yaitu komunis manifesto yang dijalankan. Kalau benar ini terjadi, ini membuktikan kesaktian Xi Jinping sebagai pemimpin revolusioner Cina yang rebel. Kekuatan dia sebagai presiden seumur hidup Cina dimanfaatkannya dengan keberanian seperti melawan perjanjian Deng Xiaoping dengan Ronald Reagan untuk Tiongkok menjadi negara demokrasi 40 tahun kemudian. Dan akan mendobrak perjanjian 50 tahun Hong Kong yang dibuat seniornya yang berlaku sampai tahun 2047. Kalau dilihat kepemimpinan Xi Jinping yang melawan arus besar ini, miriplah idenya dengan ide gilanya Bosman melawan UNCLOS yang dikatakan Bosman gak tahu UNCLOS. Ya tahulah, makanya dilawan UNCLOS-nya daripada buzzer bayaran yang disuruh gonggongin Bosman untuk bilang kita harus taat UNCLOS. Ya mana mau kita nyerah sama UNCLOS, enak aja. Ya kita naikin jari tengah kepada buzzer bayaran tersebut. Itu namanya mereka mendukung Indonesia terus dijajah, tidak berdaulat. Makanya UNCLOS kalau sama kita ya dilawan. Printing money dalam konsep bernegara Bosman itu melawan IMF. Jadi apa yang baru dengan melawan UNCLOS? Terus kenapa takut? Tuh contoh Xi Jinping yang berani melawan UNCLOS versi Hong Kong. Sudahlah, kita fahamlah yang anti Bosman yang menyerang pakai buzzer itu, mereka semua adalah pendukung Indonesia agar terus dijajah. Begitu kita mau berdikari, kita langsung dihardik, langsung menggonggongnya lebih kencang dari anjing. Tapi gonggong doang, gak ada konsep untuk mengcounter idenya. Kembali ke Hong Kong sekarang. Rencananya semua pemegang KTP dan paspor Hong Kong akan dicabut dan diganti KTP dan paspor Cina yang diberlakukan. Semua pemerintahan Hong Kong dikendalikan pusat, yaitu Beijing. Bagi yang ada menyimpan dolar Hong Kong, diperintahkan ditukar ke yuan sekarang. Presiden Cina telah mengumumkan bahwa negara Hong Kong telah berubah menjadi milik Cina dengan satu sistem sebentar lagi. Selama ini, uang kertas yang berlaku di Hong Kong dicetak oleh HSBC, Inggris, Standard Chartered, banknya Inggris juga, dan Bank of China. Semua uang kertas Hong Kong dicabut semua dan penukarannya menjadi satu kertas yuan Cina dengan nilai yang sama. Semua pemerintahan akan dikendalikan langsung dari Beijing. Partai Komunis Cina akan segera mengeluarkan security law untuk Hong Kong. Maka selesai sudah Hong Kong jadi pusat keuangan Asia. Lalu lintas hard currency dan instrumen keuangan dalam value hard currency akan mengecil otomatis dengan bergesernya kekuatan Wall Street, City of London, Frankfurt, Tokyo di Hong Kong tersebut. Ini terjadi setelah diserahkannya oleh Inggris ke Cina 23 tahun yang lalu. Wall Street menguat kekuatannya di Hong Kong. Setelah sekarang Cina ingkar janji untuk mempertahankan sistem pemerintahan Hong Kong yang demokratis selama 50 tahun. Sejak serah terima Hong Kong tahun 1997, timbul pertanyaan sekarang. Pertanyaannya, akan kemana pindahnya pasar modal Asia tersebut? Pasar uang Hong Kong tersebut jadi kemana? Ke Taiwan kah? Ke Singapura kah? Ke Mumbai kah? Itulah yang saya katakan sejak 3 tahun terakhir. Indonesia harus punya Wall Street sendiri. Jujur, saya tidak tahu rencana Xi Jinping akan melakukan hal ini. Tetapi secara pribadi, saya getem-getem memprediksi Hong Kong akan jadi kaki Amerika untuk berperang dengan Cina yang akan membuat Cina menjadi negara demokrasi terbesar di dunia tahun 2030 kalau berhasil strategi Amerika pakai Hong Kong tersebut. Tetapi rencana itu pasti disikat Cina. Akhirnya oleh Tiongkok, Hong Kong akan dibekukan. Daerah istimewanya akan dihilangkan. Militer Cina menguasai 100% wilayah Hong Kong. Saat ini, mau apa Amerika? Bisa apa Amerika? Bisa apa para tycoon Hong Kong tersebut? Bisa apa pasar uang internasional di Hong Kong tersebut? Pindah kemana? Ke Mumbai, kejauhan. Taiwan, beda sistem dengan Hong Kong. Singapura, akankah mendapatkan windfall ini? Semua ini sekarang lagi melobi sana-sini. Dari ratusan perusahaan Cina yang akan dibuang dari Wall Street, ini adalah pukulan balasan dari Tiongkok atas perusahaan multinasional terutama milik Amerika di Hong Kong. Indonesia paham nggak? Ini yang sering membuat saya gregetan sama pejabat negara. Indonesia itu harusnya punya Wall Street. Paham Wall Street? Ngerti bedanya New York Stock Exchange sama Wall Street. Ngerti bedanya IDX sama pasar uang Hong Kong. Pasar uang Hong Kong itu Wall Street. Paham mengapa Bosman punya santara.co.id, punya dinaran.id? Itu Wall Street kelas PI, kelas deso, kecil. Nah siapa Bosman ini? Bisanya mek ngono, modalnya cekak, gerakannya terbatas. Politikus bukan, pejabat bukan, monolong bangsa Indonesia susahnya setengah mati. Baru bergerak, kebanyakan baser nyerang. Takut banget lihat Indonesia maju. Takut
takut banget Indonesia lebih besar dari Tiongkok. Dan takut banget Indonesia menang melawan Amerika. Takut aja semuanya. Maunya Indonesia tuh kecil terus. Itu otaknya buzzer. Itu otak yang membenci gerakan memajukan Indonesia. Semua hal yang baru, yang revolusi, yang melawan hegemoni selalu dikecilkan. Apalagi buatannya Bosman. Kembali ke langkah Cina membubarkan Hong Kong. Berhasil muluskah? Pastinya Western country telah tertipu oleh Cina. Waktu penyerahan Hong Kong tahun 97, Cina berjanji bahwa sistem pemerintahan Hong Kong yang diwarisi oleh pemerintahan Inggris akan tetap dipertahankan sampai akhir 2047. Janji ini awalnya diterima gembira oleh negara barat karena mereka berasumsi bahwa nanti di tahun 2047 Cina sudah menjadi negara demokrasi yang terbuka terhadap barat. Dan karena hal itu, barat antusias berinvestasi di Cina sejak 23 tahun yang lalu. Namun yang terjadi sekarang sebaliknya. Ambisi Cina untuk menyebarluaskan ideologi komunis serta mendominasi secara global semakin menjadi-jadi dengan doktrin unrestricted war. Gelombang pergerakan demokrasi di Hong Kong terjadi setelah 23 tahun penyerahan kekuasaan dari British ini merupakan perlawanan masyarakat Hong Kong atas janji-janji Tiongkok. Bagi Beijing khususnya Partai Komunis Cina, Hong Kong telah menjadi portal gerakan demokrasi di Cina yang akan menyebar ke seluruh provinsi di Cina dan ini merupakan ancaman bagi elit komunis. Akhirnya Hong Kong pasti di Cina komuniskan. Sekarang pemerintah di negara barat terdiam bisu. Bagaimana akuntabilitas dan responsibilitas mereka di depan rakyat mereka akan arti demokrasi yang ternyata dilawan oleh komunis Cina. Lantas apa yang akan mereka katakan kepada konstituennya tentang mitra utama ekonomi mereka yang Cina itu, yang membelenggu demokrasi dan tidak ada kebebasan masyarakat di Hong Kong yang sekarang akan menjadi komunis. Saya merasa bahwa mayoritas masyarakat barat bakal bilang sikap Trump terhadap Cina ini benar, walaupun dia secara pribadi Trump itu asshole. Kalau melihatnya begini, oke, apa yang terjadi di masa akan datang? Menurut saya, perang akan terjadi ketika Amerika menerapkan sanksi ke Cina. Seluruh finansial aset yang diterbitkan oleh pemerintah Cina dan swasta Cina akan tidak bisa ditukar ke US dollar. Seluruh US dollar account di Bank Central of China yang ada di Fed pasti akan dibekukan. Jadi siapa saja yang memegang financial asset Cina dan orang Cina yang pegang foreign currency reserve US dollar bakal jatuh miskin karena nggak punya lagi aset dan cash dalam US dollar. Saya yakin pembekuan aset Tiongkok ini akan diikuti negara sekutu Amerika lainnya. Bagi rakyat Indonesia, saat ini kita tunggu apa kebijakan bernegaranya. Menurut saya sikap Indonesia terkait New Cold War ini sangat kritikal. Nggak bisa lagi kita bebas aktif. Kita harus ambil posisi. Bosman jelas posisinya. Apa mau dukung Bosman?